Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya Fatma dari Padang. Silakan. Mau bertanya, adakah batas, bolehkah seorang fakir miskin, sekeluarga tidak bayar zakat fitrah, Ustaz? Baik, cukup. Dan satu lagi, tetangga kan beri dia beras, boleh, haruskah itu yang dapat sama mereka kan? Jadi bolehkah itu diberikan ke zakat fitrahnya lagi? Bagaimana Bu? Tetangga? Memberikan zakat ke mereka. Terus mereka Jadi dapat kan, beras banyak. Jadi beras yang diberikan ke tetangga itu yang diberikan lagi ke Sebagai zakat. untuk zakat fitrahnya ya. Baik. Cukup. Satu lagi, Ustaz. Kalau saya sebagai saudara kandung, bolehkah membayarkan zakatnya gitu, Ustaz? Baik, cukup Ibu. Iya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan yang beliau sampaikan. Yang pertama, apa batasan orang tidak wajib zakat fitrah? Orang tidak wajib zakat fitrah, batasannya adalah ketika dia tidak memiliki bahan makanan pokok yang cukup pada saat tanggal 1 Syawal. Sehingga misalnya ada orang yang nggak punya duit sama sekali, beras yang dia miliki tinggal setengah kilo, dan itu berada di malam hari raya, malam tanggal 1. Duit nggak ada, beras tinggal setengah kilo. Kemudian setengah kilo ini nanti akan dipakai sebagai makanan untuk dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Maka dalam posisi inilah orang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia masih punya bahan makanan yang melebihi dari kebutuhan pokoknya pada saat Idul Fitri, misalnya kebutuhan Idul Fitrinya setengah kilo, tapi dia memiliki beras sebanyak 5 kilo, nggak punya duit, cuman punya beras 5 kilo, dan nggak ada orang yang ngasih beras zakat, maka dia berkewajiban untuk mengambil setengah kilo sebagai dia cukup mengambil setengah kilo sebagai kebutuhan pokok dia. Sisanya 4,5 kilo dibayarkan sebagai zakat dia atas nama dirinya dan keluarganya. Kalau kurang itu di luar kemampuannya. Itu batasan mengenai zakat fitrah. Dan batasan ini sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena zakat fitrah itu menganut prinsip kafarah dan bukan menganut prinsip zakat mal, sehingga batasan orang yang wajib zakat tidak sebagaimana orang yang wajib zakat mal yang nilainya 1 nisab uang 90 juta. Orang yang wajib zakat mal hanya mereka yang punya uang atau punya tabungan 90 juta ke atas. Tapi untuk zakat fitrah bukan itu acuannya, tapi acuannya adalah dia memiliki bahan makanan yang cukup untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya pada saat Idul Fitri. Yang kedua, apakah boleh beras yang diterima dibayarkan sebagai zakat? Jawabannya boleh jika dia menerima beras itu sebelum malam Id atau ketika malam Id, sehingga pada saat pagi harinya dia punya beras misalnya 20 kilo dari hasil mengumpulkan zakat-zakat fitrah. Maka beras 20 kilo itu tentu berlebih. Dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari beras yang sudah dia miliki atas nama dirinya dan keluarganya. Sehingga beras yang dipakai untuk bayar zakat itu tidak harus beras dari hasil membeli sendiri. Bisa juga beras dari hasil pemberian orang lain berupa zakat fitrah. Yang ketiga, mengenai hukum membayarkan zakat bagi orang lain, jawabannya boleh dengan syarat. Syaratnya adalah Anda harus memberitahu kepada orang yang mau Anda bayarkan zakatnya. Sehingga misalnya ibu mau membayarkan zakat kepada atas nama saudara yang tidak mampu, maka ibu harus memberitahu kepada saudara bahwasanya zakatmu telah saya bayarkan. Ini mau saya bayarkan, sudah saya siapkan berasnya, mau saya bayarkan. Tujuannya apa? Agar dia memasang niat dalam hatinya untuk membayar zakat fitrah. Ini sebagaimana keterangan An-Nawawi, dan kata beliau itu bagian dari syarat. Jika saudara Anda
bersedia untuk Anda bayarkan zakatnya, maka boleh dilanjutkan. Dan jika saudara Anda tidak bersedia untuk dibayarkan zakatnya, maka tidak boleh dilanjutkan. Karena dalam hal ini harus ada kesediaan dari pihak yang dibayarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam.